Amin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ij'alna minhum. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada awal pagi yang cerah ini kita masih mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pernah berhenti untuk memohon kepada Allah supaya selalu Allah membimbing kita, menuntun kita agar tetap istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebab hadirin sekalian, meskipun kita ini sedang melaksanakan amal saleh, meskipun kita ini sedang berada dalam kebaikan, namun tidak ada yang pernah tahu bagaimana keadaan kita pada saat kita ini mengakhiri atau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang sudah mendapatkan bimbingan untuk beribadah dari Allah Subhanahu wa taala, teruslah minta dibimbing oleh Allah agar tetap ada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, ada seorang ahli hikmah yang memberikan kalimat-kalimat hikmah nasihat kepada kita supaya kita ini tidak lalai dalam hidup, supaya kita ini tidak ceroboh. Beliau dalam senandung hikmahnya mengatakan kepada manusia, ya man bidunyahu istaghal qad gharrahu tulul amal. Wahai manusia yang disibukkan oleh dunia, yang terpedaya oleh harapan hampa, awalam yazal fi ghaflatin hatta dana minhul ajal. Masih jugakah engkau akan tetap lalai sementara ajal semakin mendekat? Al-mautu ya'ti baghtatan was-sabru sandugul amal. Kematian itu bisa datang dalam keadaan tiba-tiba, dan ketahuilah bahwa kubur itu merupakan pundi-pundi perbuatan, kurungan perbuatan. Isbir ala ahwaliha la mauta illa bil ajal. Bersabarlah menanti kehebatannya, karena sesungguhnya tak akan ada kematian tanpa ajal. Jadi sekalian, nanti pada ayat yang kita kaji dalam surat Al-Infitar ini ada ayat yang menyentil kita. Sekali lagi menyentil kita. Allah berfirman, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak
fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Mestinya ketika kita membaca ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim, itu ada getaran yang kuat dalam hati kita. Ada getaran yang kuat dalam hati kita, yang bisa jadi keadaannya ketika itu kita kehilangan kekuatan untuk menahan berat tubuh kita supaya kita bisa tetap berdiri. Ketika kita membaca ayat ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim, itu mestinya ada getaran dalam hati kita yang membuat kita itu kehilangan, seakan-akan kehilangan kekuatan untuk menahan tubuh kita agar kita tetap bisa berdiri. Artinya hampir-hampir kalau kita sadari betul, kita pahami makna ayat tadi, kita akan tersungkur ketika membaca ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak, sampai nanti pada ayat yang terakhir wal amru yauma idzin lillah. Kita terlalu merasa berani, merasa pandai, merasa kuat untuk mengatur segalanya sesuai dengan aturan kita sekalian. Tapi nanti ketika datang pada hari yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala perkara itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mengakui ketika itu, meskipun kita di dunia banyak mengingkari, ya kita akan mengakui ketika itu wal amru yauma idzin lillah. Saya kemarin sekalian habis takziah dari saudara ipar dari imam kita, ya, dan saya bersahabat dekat dengan beliau. Dari cerita keluarga yang sampai ke kami, beliau setelah diopnam di rumah sakit beberapa hari, itu dokternya sudah mengambil keputusan hari Selasa kemarin itu adalah hari beliau sehat sehingga bisa pulang ke rumah. Itu keputusan dengan pertimbangan pandangan medis bahwa beliau sudah sehat menjalani pengobatan dan hari Selasa itu diperbolehkan untuk pulang ke rumahnya. Tapi wal amru yauma idzin lillah, tidak ada keputusan yang bisa mengalahkan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Beliau diputuskan oleh Allah tidak hanya kembali ke rumah, tapi kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat dokter yang memeriksa, yang mengobati itu sudah menyatakannya dalam kondisi sehat untuk pulang kembali ke rumah ini. Maka sekali lagi jangan kita sombong, ya, ketika kita masih bisa beraktivitas semacam ini, seakan-akan kita melihat ajal itu jauh, ya. Wong saya masih sehat, wong saya masih bisa jalan, wong umur saya masih sekian, wong saya belum menikah, wong ini, itu yang dikatakan dari harapan-harapan hampa. Dikatakan oleh ahli syair tadi pada kalimat yang terakhir, la mauta illa bil ajal, tidak ada kematian yang akan datang kecuali sesuai dengan ajal yang sudah ditetapkan, apapun kondisinya ini. Maka Bapak Ibu sekalian, mati itu tidak mengenal muda, tidak mengenal tua, tidak mengenal sakit atau sehat, ya tidak mengenal kita ada di mana. Kalau sudah datang waktunya, dan itu pasti akan datang, pasti, ya pasti, itu tidak akan bisa diundur, ditolak maupun ditarik untuk maju sekalian ini. Jagalah diri masing-masing dengan sebaik-baiknya. Tidak usah kita memotret orang lain, tapi kita potret diri kita, dan di mana posisi kita ketika itu, ketika kita potret dari petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau posisi kita jauh, maka segera kita kembali kepada jalur Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita posisi itu sedang dekat dengan Allah,
jangan lupa minta bimbingannya agar tetap kita istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak sekalian, kita akan sampai pada ayat yang kedua, di mana ayat yang pertama kemarin sudah kita gaji, yaitu idas samaun fatarat. Saya sudah sampaikan di dalam ayat lain dalam surat Al-Insyiqaq, langit atau as-sama itu disebutkan dengan al-insyiqaq, idas samaun syaqqat. Perbedaannya sekalian antara insyaqqat dan infatarat, kalau infatarat itu terbelahnya atau keterbelahannya disertai dengan keberserakan, hancur lebur, kira-kira begitu. Memang banyak ayat Al-Quran yang menerangkan tentang keadaan alam ini termasuk langit ketika kiamat itu terjadi. Kadang-kadang pada satu ayat disebutkan dengan sebutan yang berbeda dengan ayat yang lain, seperti kata al-insyiqaq dan al-infitar. Para ulama karena tidak ada keterangan dari Nabi yang pasti apakah itu dua hal yang sama atau beberapa hal yang sama atau yang berbeda, maka tidak ada ulama tafsir yang memastikan apakah al-insyiqaq itu dan al-infitar itu sama atau tidak. Sebagian ulama tafsir mengatakan bahwa itu berupa rangkaian kejadian. Ya, seperti kalau kita melihat sesuatu akan hancur, mungkin dimulai dari retak dulu, terus berjalan sampai nanti pada kehancuran yang total. Jadi itu adalah sebuah rangkaian dari sebuah proses yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat ini. Itulah yang disebut dengan al-infitar. Ada ayat-ayat yang lain misalnya sekalian pada surat Al-Furqan, ya, surat yang ke-25 ayat 25, itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yauma tashaqqaqus samaa'u bil ghamami. Ya, dan ingatlah hari ketika langit itu pecah belah, terpecah mengeluarkan kabut putih. Di sini disebutkan dengan kata tasyaqqaqu dari kata al-insyiqaq. Ada pula pada surat Ar-Rahman ayat ke-37, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa idzan syaqqatis samaa'u fakanat wardatan kaddihan. Maka apabila langit telah terbelah, pecah dan menjadi merah mawar seperti kilapan minyak. Maksudnya kilapan minyak itu ketika minyak itu dalam suhu yang sangat tinggi, itu warnanya berubah. Minyak itu warnanya berubah. Itu langit ketika telah terpecah, itu timbul warna seperti warna mawar merah atau seperti kilatan minyak tadi itu. Atau pada surat yang sudah kita kaji pertama kali, itu surat An-Naba, disebutkan di sana wa futihatis samaa'u fakanat abwaba. Ini ayat-ayat yang senafas dengan ayat yang berbunyi idas sama'un fatarat, dan dibukalah langit, wa futihatis sama'u, maka terdapatlah beberapa pintu. Pintu di sini maksudnya adalah celah retakan tadi. Ya, sekarang kita langit, lihat itu langit itu rapat, itu nanti akan terpecah-pecah, terbelah-belah begitu seperti pintu yang terbuka. Itulah beberapa ayat sekalian yang saya sebutkan tadi dalam Al-Quran. Ada disebutkan kadang-kadang futihat, ada tasyaqqaqu, ada insyaqqat, ada infatarat, ada sebutkan dengan fatirun, as-sama'u munfatirun bih. Sebutan-sebutan itu semuanya menggambarkan tentang apa yang akan terjadi dengan langit ketika kiamat itu akan ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, kejadian itu sekali, tidak berulang, dan sekarang ini belum terjadi, tapi pasti akan terjadi karena Allah menyebutnya dengan kata
idza. Di dalam surat ini ayat 1 sampai dengan ayat 5 itu ada 4 peristiwa yang disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu infitarus sama, idza sama'un fatarat. Yang kedua adalah intisarul kawakib, wa idal kawakibun tasarat. Kalau kita lihat dua hal ini, itu kejadian di atas langit dan bintang-bintang. Kalau kita membaca hanya sampai di sini saja, barangkali kita akan merasa kerusakan, kehancuran itu hanya ada jauh di atas kita, karena itu di langit. Maka Al-Quran menyebutkan yang kedua, yang berikutnya dengan peristiwa di bumi, yaitu wa idzal biharu fujirat. Bukan hanya langit yang akan terbelah, bukan hanya bintang-bintang yang akan jatuh berserakan, tetapi juga laut-laut yang sekarang kita lihat ada batasan-batasannya, sehingga air itu tertampung, tidak lari kemana-mana. Nanti pada saat kiamat itu batasan-batasan itu dibuka oleh Allah Ta'ala, dipancarkan air itu. Seperti kalau kita melihat beberapa waktu yang lalu gelombang pasang naik, itu air laut itu melampaui wilayah daratan yang membatasi tadi, ya naik seperti itu. Tapi itu kejadian itu lokal, mungkin di Semarang atau di Jawa Tengah atau bahkan mungkin di Jawa. Tapi nanti ketika itu hari kiamat terjadi, yang dikatakan wa idzal biharu fujirat, itu seluruh langit, sehingga antara air tawar dengan air asin itu bercampur. Bisa dibilang bumi ini semuanya akan tertutup oleh air. Itu makna wa idzal biharu fujirat. Orang yang memahami makna fujirat itu ketika dia melihat ada tsunami misalnya, ada gempa yang mengakibatkan tsunami, itu baru tsunami saja keadaan manusia sudah seperti itu. Bagaimana kalau semua laut itu dibuka batasannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga air itu melimpah meluap ke daratan? Apa yang akan terjadi? Maka disebutkan di dalam Al-Quran itu, ketika orang-orang kafir itu menangi kiamat, itu dikatakan yauma taron nasa ka'annahum sukara wa ma hum bisukara walakinna azaballahi syadid. Kita akan menyaksikan manusia itu dalam keadaan seperti mabuk, kelimpungan. Kita bisa melihat sekalian kalau terjadi, jazakallah khair. Terima kasih. Kalau terjadi tsunami saja, itu orang tidak bisa berpikir logis. Begitu ada suara yang dia terima untuk naik ke atas, ke arah selatan yang lebih tinggi, dia akan ke selatan tanpa dia tahu benar tidak di selatan itu ada tempat yang lebih tinggi. Logika tidak berlaku ketika itu. Begitu dia mendengar lagi misalnya ada ke utara, ada daratan yang lebih tinggi, manusia akan ke utara. Sehingga kita bisa melihat kadang-kadang lalu lalang manusia dan kendaraan, kalau ada tsunami itu bisa jadi arah arus yang mau ke selatan dengan yang mau ke utara ini bertabrakan. Itu baru tsunami yang terjadinya hanya lokal. Kita yang di luar daerah itu bisa menyaksikan dengan duduk di depan televisi kita. Tapi ketika itu nanti terjadi pada hari kiamat, tidak ada satu jengkal pun di muka bumi ini yang tidak mengalami yang semacam itu. Jadi ini Allah untuk menimbulkan kepada kita, jangan sampai kita merasa aman, jangan sampai manusia itu merasa kejadian biasa. Allah gambarkan dua kejadian di langit dan dua kejadian bumi untuk menggambarkan bahwa tidak ada tempat yang aman bagi manusia ketika itu kecuali yang diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat sekalian misalnya pada kisah Nabi Allah Nuh alaihissalam. Ketika Nabi Nuh sekalian itu dilecehkan, dihina oleh masyarakatnya, dakwahnya, sampai pada puncaknya, Nabi Nuh itu bermunajat kepada Allah.
supaya masyarakatnya itu dibinasakan saja. Karena kalau tidak dibinasakan, orang-orang seperti masyarakatnya Nabi Nuh ketika itu, la talidu illa fajiran kafara. Mereka hanya akan melahirkan generasi-generasi yang fajir. Akhirnya oleh Allah Nabi Nuh alaihissalam diperintahkan untuk membuat perahu. Lihat bagaimana Allah menyelamatkan ini. Di tengah-tengah cuaca yang tidak ada hujan, seorang rasul diperintahkan oleh Allah untuk membuat perahu. Maka kullama marra alaihi qaum, setiap sekelompok orang lewat melihat Nabi Nuh dengan pengikutnya sedang membuat perahu, itu dilecehkan. Hari gini tidak ada hujan, tidak ada panas, kok membuat perahu. Sama dengan keadaan kita sekarang ini sekalian. Kalau kita bicara tentang kejujuran, kita bicara tentang kebenaran, kita bicara untuk melawan kebatilan, kita akan dilecehkan oleh banyak orang. Tapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pada Nabi Nuh untuk tidak menghiraukan itu. Sudah, jangan kau hiraukan itu, karena nanti akan datang bencana besar itu sampai perahu itu jadi. Ketika perahu itu jadi, Nabi Allah Nuh alaihissalam berpikir untuk menyelamatkan putranya yang bernama Kan'an. Ya bunayyar kam ma'ana, wahai anakku, naiklah bersamaku. Permintaan ya bunayyar kam ma'ana itu bukan hanya sekedar permintaan untuk naik perahu, karena bisa jadi ada sekian perahu ketika itu yang dimiliki oleh masyarakat, tapi yang ditetapkan oleh Allah selamat adalah perahunya Nabi Nuh, Safinatun Nuh. Maka sang anak ini berpikirnya logis. Dia menjawab, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Wahai ayah, kalau benar air itu datang, maka saya akan naik ke puncak gunung. Sa'awi ila jabalin, kan logis itu. Kita kalau misalnya hujan pakai payung, pakai jas hujan, cari cara-cara seperti itu. Tapi yang dimaksudkan Allah di sini untuk bencana ketika itu tidak ada perlindungan. Sang anak berpikirnya secara logis. Dia mengatakan, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Saya akan naik ke puncak gunung yang dapat melindungi dan menyelamatkan aku dari jangkauan air. Ini tanda orang yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Hanya melihat angin, melihat air, melihat api, tapi semuanya itu dilihat hanya makhluk-makhluk yang berjalan sendiri-sendiri. Kesalahan kita selalu begitu sekalian. Ketika kita melihat sebuah objek, kita tidak pernah menyatakan bahwa objek itu ada di dalam kendali Rabbul Alamin. Apapun itu, ketika kita berhadapan dengan orang yang menurut kita sangat kuat, sangat berkuasa, kadang-kadang dalam pikiran kita orang yang kuat dan berkuasa tadi itu berada di luar kendali Rabbul Alamin. Bahkan mungkin, maaf, ketika seorang itu sakit, terdesak oleh keinginannya untuk sembuh, dia berhadapan dengan seorang dokter spesialis, maka dia juga akan berharapan, kadang-kadang berpikiran dokter ini di luar kendali Rabbul Alamin. Sama dengan anaknya Nabi Nuh, Kan'an. Dia mengatakan, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma, karena tidak mengenal Allah. Yang dikenal gunung yang tinggi. Air itu selama ini tidak pernah naik ke atas puncak gunung. Maka kalau benar, wahai ayah, air itu akan datang, saya akan naik ke puncak gunung untuk melindungi begitu. Ayahnya mengatakan, la asimal yaum illa min amrillah. Tidak ada perlindungan kecil kita itu kecuali atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Artinya gunung yang engkau sebut, wahai anakku, itu ada di dalam kendali Rabbul Alamin. Setinggi apapun gunung itu, kalau Allah perintahkan air untuk menjangkaunya, maka akan ke sana itu. Dan seluruh manusia ketika itu seluruh manusia kecuali yang ada di dalam bahtera Nabi Nuh yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa menghitung berapa jutaan, mungkin bahkan ratusan juta, miliaran manusia yang ketika itu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat banjir besar, dan hanya mereka yang ikut Nabi Nuh alaihissalam
di dalam perahu tadi yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sekali lagi, air itu juga ada di dalam kendali Rabbul Alamin. Dia tidak akan naik terus, tidak. Pada saatnya Allah air itu diperintahkan untuk surut. Fastawat alal judi, maka perahu tadi itu tertambat di bukit Judi. Perahu Nabi Nuh tadi itu. Akhirnya orang-orang yang diselamatkan oleh Allah dalam perahu Nabi Nuh ini dibimbing oleh Allah kembali untuk membangun kehidupan. Hanya orang-orang yang ada di dalam perahu tadi sekalian ini. Jadi sekali lagi, kadang-kadang karena kesombongan kita atau mungkin juga karena lemahnya iman kita, ketika kita berhadapan dengan satu objek, satu peristiwa, kadang-kadang kita melihat bahwa apa yang terjadi, apa yang kita hadapi itu di luar kendali Rabbul Alamin. Na'udzubillah min dzalik. Apalagi sampai kalian mengatakan itu semua kami yang mengendalikan. Itulah yang disebut oleh Fir'aun ketika dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Fir'aun modern banyak sekalian. Ya, Fir'aun modern itu banyak. Ya, tadi malam saya sempat melihat, maaf ini keluar dari konteks sebentar, acara apa ILC itu ya, seorang yang disebutkan namanya dengan DS itu, yang dilibutkan ada di mana itu, semua orang berbicara. Tapi mereka tidak sadar apa yang mereka ucapkan. Para narasumber itu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebenarnya di antara yang mereka ucapkan ketika mereka berbicara, hati mereka sebenarnya menolak itu. Tapi ketika berhadapan dengan orang-orang yang dianggap tidak tahu, dia bisa berbicara seenaknya saja. Na'udzubillah min dzalik ini. Ketika manusia sudah merasa ada sesuatu yang di luar kendali Rabbul Alamin, maka dia tidak akan pernah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita selalu ketika sholat kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak ada yang keluar dari Al-Alamin, tidak ada. Semuanya ada di dalamnya. Dan Al-Alamin itu Rabbnya Allah Subhanahu wa taala, yang menciptakan, yang mengatur, yang mengendalikan, yang membuat sistem, serta yang menentukan apa tujuan sistem itu, dan yang mengatur menentukan kapan sistem itu akan hancur ini. Seperti hancurnya langit yang kita lihat perkasa ini. Ketika Allah perintahkan itu untuk bergerak, terbelah, maka langit akan terbelah itu. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba wa idzal biharu fujjirat. Langit, air laut itu akan melampaui batasannya. Ada sebagian ulama tafsir yang modern itu menafsirkan infijarul bahr, ya, terlampauinya batasan-batasan laut itu akibat peristiwa yang pertama, yaitu peristiwa infitarus sama. Keterbelahannya langit itu menyebabkan atau menjadi sebab, dan jatuhnya bintang-bintang itu menjadi sebab langit itu hilang batasannya. Ada yang menyebut makna wa idzal biharu fujirat itu adalah berpisahnya atom hidrogen dan oksigen dari air, dan itu menjadi kekuatan yang maha dahsyat. Karena bom saja yang namanya bom hidrogen itu akan jauh lebih kuat dibanding bom yang dijatuhkan oleh sekutu di Hiroshima. Para ulama mengatakan begitu. Kalau ingin tahu bagaimana Allah mengatur sistem ini, bahwa selama belum kiamat itu air itu atom hidrogennya, unsur hidrogen dan oksigen itu dijatuhkan menjadi H2O. Itu akibat terbelahnya langit dan akibat berjatuhannya bintang-bintang tadi, maka atom hidrogen dan oksigen dari air itu akan terpisah masing-masing, dan itu akan menimbulkan ledakan dahsyat. Wallahu alam bisawab bagaimana kejadiannya. Dan memang saya pernah tanya pada sekretaris jurusan teknik kimia di Undip, apakah ada bom yang lebih dahsyat dari yang digunakan oleh orang-orang yang disebutkan dulu menggunakan bom di Bali itu. Waktu itu saya tanya, dia bilang ada Ustaz, yaitu menggunakan bom air. Saya bilang bagaimana bom air? Ketika orang berhasil memisahkan unsur hidrogen dan oksigen itu akan memiliki potensi menjadi bom besar. Bom hidrogen itu menjadi lebih besar daripada yang lain. Ternyata Al-Quran juga mengatakan begitu. Makna fujirat
itu bukan hanya sekedar dihilangkan batas-batasnya sehingga semuanya bercampur menjadi kekuatan besar, tapi juga ada yang menyebutkan itu adalah dilepaskannya atau dipisahkannya antara hidrogen dan oksigen yang ada di dalam air tadi ini. Nah, di antara ulama yang menyampaikan seperti itu sekalian adalah seorang mufassir dari Mesir, yaitu Said Qutb. Dia mengatakan bahwa kemungkinan makna yang dimaksudkan dengan wa idzal biharu fujirat itu adalah dipisahkannya kedua unsur air, yaitu hidrogen dan oksigen yang memang pada mulanya berpisah. Hidrogen dan oksigen itu akhirnya awalnya berpisah, tapi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang mengatur kehidupan ini supaya bisa memberikan manfaat untuk kehidupan manusia, dua atom itu disatukan oleh Allah taala itu menjadi air. Ketika menjadi H2O itu tidak lagi berbahaya buat kita ini. Atau peledakan atom-atom kedua gas tersebut seperti halnya peledakan bom-bom atom dewasa ini. Ya, meledaknya atom hidrogen dan oksigen itu bisa kita saksikan seperti peledakan bom-bom atom yang sering terjadi pada zaman modern ini. Ledakan yang terjadi dan yang digambarkan ini bisa sedemikian dahsyat dan mengerikan sehingga ledakan bom atom dewasa ini dapat dinilai hanya bagikan permainan anak-anak saja. Kalau dibuat komparasi perbandingan antara yang terjadi dengan ledakan bom atom sekarang dengan yang akan terjadi ketika hidrogen dan oksigen itu dipisahkan, itu apa yang terjadi sekarang itu bisa seperti hanya mainan anak-anak saja. Waliyadzubillah. Allahumma sallimna ya Allah. Ya, mudah-mudahan orang-orang mukmin yang sejati oleh Allah Subhanahu wa taala tidak disampaikan kepada masa terjadinya yang demikian ini. Jadi sekalian, memang sekali lagi ini infijarul bahar atau bercampurnya air tawar dengan air laut atau terpisahnya unsur hidrogen dan oksigen mana yang akan kita ambil, itu merupakan sesuatu yang sama sekali kita tidak bisa membayangkan ini. Hal-hal ini bagaimana kejadiannya itu masuk dalam kriteria yang kita sering pelajari dalam akidah, itu as-sifatu ma'lumah wal kaifiyatu majhulah wal as'ilatu anha bid'ah. As-sifatu ma'lumah, mengenai sifat-sifat bagaimana kejadian yang akan terjadi dapat kita ketahui ini. Tapi wal kaifiyatu, hakikatnya peristiwanya yang pasti, yang persis, majhulah, tidak ada orang yang diberitahu ilmunya oleh Allah Ta'ala, karena sekali terjadi tidak ada pengulangan. Kalau sudah pernah terjadi, ada orang yang tahu bisa bercerita, tapi ini kejadiannya sekali. Wal kaifiyatu majhulah, bagaimana hakikat yang sebenarnya kejadiannya tidak ada yang tahu, majhulah, karena tidak ada pengulangan itu. Wal as'ilatu anha bid'ah, orang yang berusaha mencari tahu, bahkan memberikan gambaran dan mengatakan itulah detail hari kiamat, itu adalah sesuatu yang bid'ah di dalam agama. Jadi ada film dulu namanya The Day After, ya, The Day After, yang ingin menggambarkan bagaimana peristiwa kiamat. Tapi sekian tahun setelah film itu luar biasa, ya, gempar di muka bumi ini, sekian tahun, sutradara dan produsernya itu mengatakan itu hanya penggambaran dari beberapa literatur yang mereka baca, bukan menggambarkan kejadian yang sebenarnya. Padahal ketika itu orang yang menonton itu mengerikan lihat kejadian, tapi penyusunnya, sutradaranya, penyusun skenarionya, produsernya mengatakan itu hanya penggambaran dari beberapa literatur yang mereka baca, bukan gambaran tentang peristiwa yang sebenarnya. Artinya peristiwa yang sebenarnya tidak bisa digambarkan ini. Kemudian yang berikutnya sekalian, ya, sekarang wa idzal biharu sujirat, ya, pada saat itu bumi ini sudah tidak lagi seperti bumi yang kita tinggali ini, karena laut sudah dihilangkan batas-batasnya, langit sudah terbelah, bintang-bintang sudah turun,
Ya, ada ulama yang memberikan penafsiran pintur bintangnya atau jatuhnya bintang-bintang ini karena Allah mencabut gravitasi langit dan membiarkan bintang-bintang itu ada di dalam pengaruh gravitasi bumi. Kita tahu ketika benda itu kita lemparkan ke atas, sepanjang jauh lemparan kita ke atas itu masih dalam pengaruh gravitasi bumi, maka benda itu pasti akan jatuh ke bawah. Kalau benda itu sudah keluar dari medan gravitasi bumi, dia masuk ke medan gravitasi langit, maka benda itu tidak kembali. Benda-benda yang di langit, bintang-bintang dan sebagainya, itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini, itu mereka berada di luar jangkauan gravitasi bumi, tetapi berada di dalam jangkauan gravitasi langit. Nanti ketika Allah akan menakdirkan itu terjadi bintang jatuh-jatuh, begitu mudah Allah menarik pengaruh gravitasi langit itu terhadap bintang-bintang tadi, sehingga mereka bergerak kemana-mana dan mereka pada berjatuhan sekalian ini. Jadi ini ayat Al-Quran yang sangat ilmiah ini. Sekali lagi, saat itu alam semesta ini sudah berubah dan sudah kehilangan sifat-sifatnya yang kita ketahui ini ya. Sifat-sifat yang aslinya itu sudah tidak bisa kita lihat lagi ya. Karena apa? Karena sudah berganti tatanan. Lihat dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 48, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawatu wa barazu lillahil wahidil qahhar. Yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain. Maksudnya diganti dengan bumi yang lain ini tatanannya. Tatanannya diganti dengan bumi yang lain, ya. Demikian pula langit. Demikian pula langit, artinya langit sudah hukum yang berlaku sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, diganti dengan tatanan hukum baru. Sekarang ini kalau kita lihat alam dan jagat raya ini semuanya bergerak dengan hukum yang ditetapkan oleh Allah, sistem yang dibuat oleh Allah Ta'ala. Ketika sistemnya itu nanti ditarik, diambil oleh Allah Ta'ala, diganti sistem yang baru, tatanannya berubah ya. Nanti akan kita lihat pada beberapa ayat yang lain bagaimana perubahan tatanan itu. Kemudian sekalian, peristiwa yang kedua yang terjadi di bumi selain infijarul bahar tadi, laut itu terpecah, kemudian Al-Quran mengatakan wa idal guburu bu'sirat. Kata bu'sirat kalau diartikan, diterjemahkan di situ itu, dan ketika kubur-kubur itu diungkap, dinaikkan atau dibalikkan. Kata bu'sirat itu asalnya dari kata ba'asa. Ba'asa itu artinya mengeluarkan apa yang ada di dalam, sehingga yang asalnya di bawah menjadi di atas, yang asalnya tidak kelihatan menjadi kelihatan. Jadi kalau ini misalnya maaf, ini bumi begini ya, ini bumi, bu'sirat itu bisa jadi begini, sehingga yang asalnya di bawah permukaan ini itu menjadi di atas. Manusia-manusia yang sudah mati, yang dimaksudkan adalah pembangkitan manusia kembali, al-ba'ats. Manusia-manusia yang sudah mati karena adanya alhamdulillah, karena adanya al-ibtisar atau bu'isirat tadi itu menjadi kembali ke permukaan. Untuk apa? Untuk supaya ruh dan jasadnya disatukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah langit itu terbelah, bintang-bintang itu berguguran, berjatuhan, laut dihilangkan batasan-batasnya oleh Allah, baru manusia dibangkitkan. Masa ini sekalian, masa ini itu jangan seperti kita anggap seperti ketika kita membuka ini lalu begitu. Ini panjang. Kita tahu dalam Al-Quran disebutkan
instruksi untuk terjadinya kehancuran pertama kali di muka bumi ketika kiamat itu akan ditegakkan, itu ditandai dengan tiupan trompet yang pertama. Ketika Allah perintahkan malaikat untuk meniup trompet, maka kehancuran total itu terjadi. Sampai sudah tidak ada lagi kehidupan. Jarak antara tiupan trompet pertama yang memberikan instruksi semua makhluk hidup itu hancur, semua kehidupan itu hancur, sampai kemudian tiupan trompet yang kedua di mana manusia dibangkitkan, itu dalam hadis disebutkan berjarak 40. Tapi tidak dipastikan 40 itu 40 hari atau 40 minggu atau 40 bulan atau 40 tahun. Taruh kita ambil yang paling kecil 40 hari. 40 hari ini, seandainya itu 40 hari, itu bukan ukuran waktu ketika dunia ini tatanannya masih utuh seperti sekarang. Dimana kalau 40 hari berarti 1 bulan tambah 10 hari. Kalau itu dihitung hari, konversi waktu ketika itu Al-Quran mengatakan wa inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Ketika tatanan ini sudah dirubah oleh Allah, tatanan bumi sudah dirubah oleh Allah, maka satu hari untuk ukuran ketika tatanan itu masih utuh kita ini, itu seperti 1000 tahun. Satu hari seperti 1000 tahun. Wa inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari dalam waktu nanti ketika tatanan dunia ini sudah dirubah oleh Allah, itu seperti 1000 tahun dalam hitungan kita sekarang. Seandainya itu 40 adalah 40 hari, berarti berapa sekalian? 40.000 tahun. Bayangkan kita manusia berada di alam barzah sebelum dibangkitkan, itu paling tidak menunggunya sekitar 40.000 tahun. Bekal yang mau kita pakai untuk menunggu 40.000 tahun itu adalah bekal yang kita peroleh, yang kita cari selama kita hidup ini. Bayangkan sekalian, bekal untuk hidup di alam barzah yang mungkin 40.000 tahun tadi, itu adalah bekal yang kita cari dalam hidup kita yang mungkin maksimal di antara kita ini 100 tahun. Lalu kita bertanya, bagaimana itu bisa? Inilah bentuk rahmat Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW ini. Kalau seandainya satu kebaikan itu oleh Allah hanya diberi satu balasan, habis kitab sekalian. Itu yang disebutkan bahwa tidak ada amal seseorang yang bisa memasukkannya ia ke surga. Karena tadi umur kita 100 tahun. Kalau setiap 1 detik misalnya kita punya satu kebaikan, tidak punya dosa, itu yang kita lakukan itu belum cukup untuk bekal kita hidup di alam barzah. Baru di alam barzah yang 40.000 tahun tadi ini, seandainya Allah tidak memberikan pelipatan dari amal kita ini sekalian, maka orang baca Al-Quran satu hurufnya saja sudah diberi pahala. Kalau orang berniat melakukan kebaikan, baru berniat sudah ditulis satu pahala. Ketika dijalankan diberi pahala minimal 10 kali. Kalau dia berniat buruk, berniat jahat, malaikatnya diperintahkan oleh Allah jangan tulis dulu, ditunggu sampai orang nanti beristighfar, taubat dari dosanya ini. Maka kita sebut Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalau tidak sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, hancur kitab sekalian ini. Bayangkan, bekal di alam barzah yang 40.000 tahun saja, kita punya waktu paling di sini hanya 100 tahun misalnya. Bagaimana kita akan mencarinya? Itu baru di alam barzah. Belum nanti ketika dibahas setelah dibangkitkan untuk menuju hisab, itu 40 lagi. Sampai nanti manusia akhirnya dimasukkan ke neraka maupun ke surga. Maka disebutkan sekali lagi, kalau tidak karena rahmat Allah, tidak ada seseorang yang bisa mendapatkan kebaikan dan kenikmatan surga.
Tidak cukup sekalian. Maka kita dalam doa diajarkan oleh Nabi, Allahumma inna rahmataka arja indana min amalina wa maghfirataka awsa'u min dhunubina. Ini biasanya di masjid-masjid nanti dibaca kalau bulan Ramadan. Di antara doa salat tarawih itu sering baca begitu. Allahumma inna rahmataka arja indana min amalina wa maghfirataka awsa'u min dhunubina. Ya Allah, sesungguhnya rahmatmu lebih aku harapkan daripada amal perbuatanku. Lebih aku andalkan rahmatmu daripada amal perbuatanku. Wa maghfirataka awsa'u min dhunubina, dan aku yakin maghfirahmu ya Allah lebih luas daripada dosaku. Ampunanmu lebih luas daripada dosaku ini. Berbahagialah umat Nabi Muhammad SAW yang dalam Al-Quran disebutkan itulah yang menjadi umat-umat lain menjadi iri. Umat yang terakhir dibangkitkan, umat yang terakhir diutus di muka bumi, tapi mendapatkan keistimewaan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah semua umat Nabi Muhammad? Tidak. Mereka yang bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad saja yang diberikan begitu, yaitu yang al-ittiba wal iktida bin Nabi, yang mengikuti dan menapak tilasi perjalanan Nabi, mengikuti Rasulullah SAW ini, yang ada di jalannya Rasulullah SAW ini. Kita tidak ketemu Rasul SAW. Bagaimana? Ya, kita mengikuti jalannya orang yang mengikuti jalannya Rasulullah SAW. Kita tidak ketemu Rasul SAW. Jangankan Rasul, tabi'in, enggak, apalagi sahabat. Maka kita mengikuti orang yang mengikuti jalannya Rasulullah SAW. Dari mana kita bisa mengetahui seseorang mengikuti jalannya Rasul SAW? Dari Al-Quran dan Sunnah. Yaitu orang yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah, itu yang kita ikuti ini. Meskipun orang itu orang tua kita, kerabat kita, saudara kita, tapi berada di luar jalur Rasulullah SAW, maka itu tidak patut dan tidak layak untuk kita ikuti. Wa idzal quburu bu'sirat, ketika kubur itu diungkap oleh Allah Ta'ala sehingga semua orang yang sudah mati dibangkitkan oleh Allah untuk dihisab. Nah, inilah dua peristiwa yang terjadi di muka bumi. Kalau tadi yang di langit adalah infitarus sama dan tanasaratin nujum, ya, bintang-bintang yang berjatuhan dan langit yang terbelah. Yang di bumi yang terjadi adalah terlepasnya batasan-batasan laut dan dibalikkannya bumi ini oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga yang ada di dalamnya bisa masuk ini. Saya ingin sampaikan sekalian sebagai penutup ini, ada satu riwayat Imam Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan bahwa bumi tempat kita berpijak, tempat kita hidup selama ini, itu kata Imam Anas bin Malik, itu merasa aneh melihat perilaku manusia. Bumi yang tahu benar apa yang akan terjadi nanti di akhirnya, itu melihat pola manusia yang maksiat di muka bumi itu aneh sama sekali. Sampai dikatakan oleh Imam Anas bin Malik bahwa demi untuk mengingatkan manusia ini, kalau manusia bisa dengar ya, tapi manusia ini kan disebut mendengar seakan-akan hanya mendengar suara. Sebenarnya manusia tidak hanya mendengar suara, tapi harus bisa mendengar peringatan-peringatan Allah di alam. Bumi itu mencoba menarik perhatian manusia untuk mengingatkan manusia itu dengan mengungkapkan 10 kalimat, kata Imam Anas bin Malik ini. Yang pertama, buminya setiap hari, setiap kali kita injak, buminya mengatakan begini, Yabna Adam tas'a ala dhahri wa masiruka fi batni. Wahai manusia, wahai Bani Adam, engkau seharian merasa bebas mondar-mandir di atas punggungku, padahal kelak perutku menjadi tempat kembalimu. Lihat itu orang kalau dimasukkan ke liang lahat, ditutup. Yang asalnya kita ketika berjalan di muka bumi ini seakan-akan bumi yang kita injak itu barang mati saja, tidak pernah berbicara apapun. Yauma tuhaditsul ardha, yauma idzin tuhaditsul ardha, yauma idzin tuhaditsu akhbaraha bi anna rabbaka auhalaha. Buminya berbicara itu. Kemudian disebutkan lagi wa ta'si ala dhahri wa tu'adzabu fi batni.
engkau enak-enakan melakukan maksiat di atas punggungku, kata bumi, namun kelak engkau akan menangis dalam perutku. Kita maksiat ini enak-enakan di sini, seakan-akan tidak ada apa-apanya, tapi nanti kita akan merintih ketika kita kembali dalam perut bumi sebagai mayat, sebagai orang yang sudah meninggal ini. Tadhaku ala dhahri wa tabki fi batni. Sekarang engkau bisa tertawa-tawa di atas punggungku, tapi kelak engkau akan menangis merintih di dalam perutku, kata bumi ini. Al-Quran mengatakan falyadhaku qalilan wal yabku katsiran. Hendaknya kita di muka bumi ini lebih banyak nangis daripada tertawa. Siapa yang di atas buminya itu lebih banyak tertawa, nanti di akhiratnya dia akan lebih banyak menangis. Dan kalimat-kalimatnya masih panjang yang disampaikan oleh Imam Anas bin Malik ini. Sekali lagi mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, Allah tidak hanya sekedar ingin memberitahu kita bahwa langit bumi ini akan hancur, tidak, tapi ini peringatan Allah Subhanahu wa taala bahwa setiap amal perbuatan ada pertanggungjawabannya. Itu yang dikehendaki Allah Ta'ala. Setiap amal perbuatan atau perkataan apapun itu yang kita lakukan di muka bumi ini, itu ada pertanggungjawabannya. Jangan mentang-mentang kita sekarang ini merasa bebas, lalu kita bisa bebas dari ancaman hukuman Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhati-hati dalam hidup, tidak pernah melalaikan dan melupakan kematian, ya, mengingat mati sebanyak-banyaknya dan sesering-seringnya. Karena dengan mengingat kematian itu akan menjadi hidup kita menjadi lebih terkontrol. Ja'alanallahu wa iyyakum minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang mau mendengar tutur kata yang baik dan mengikutinya. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami ini pertemuan yang Engkau rahmati. Waj'al tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Jadikanlah perpisahan kami dari tempat ini perpisahan yang telah mendapatkan ampunamu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.